Alhamdulillah, pagi hari ini saya bisa menghadiri acara peresmian pembukaan Wan Pesantren Wan Produk atau OPOP Kalimantan Selatan Expo 2022. Ini semua yang hadir kepala pengembangan daripada untuk kita OPOP ini adalah dalam rangka pemberdayaan ekonomi pesantren. Jalan-jalan Pesantren supaya menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jadi ada dua fungsi pesantren. Yang utama yaitu mencetak para kiai al-mutafaqqihin fiddin dan juga menjadikan pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sejak dulu memang pesantren punya fungsi dua, yaitu i'dadul mutafaqqihin fiddin, menyediakan atau menyiapkan ulama yang paham agama dan menyiapkan al-mujahidin al-watani yaitu para pejuang tanah air. Karena itu dari pesantren itu selain muncul kiai, ustadz, para dai, juga muncul pejuang-pejuang tanah air di dalam rangka membela negara Republik Indonesia. Lahir di zaman revolusi, Hizbullah, Sabilillah yang kemudian menjadi pejuang-pejuang bangsa dan negara. Bahkan jauh sebelum itu yang oleh para ahli sejarah disebut sebagai satu gerakan perlawanan yang oleh Profesor Sartono Kartodirjo disebut dengan religious revival, kebangkitan agama, yaitu akhir abad ke-19. Dan kebangkitan agama ini yang sebenarnya kebangkitan Islam kalangan pesantren, para santri-santri keluaran dari Mekah menuju pesantren-pesantren, kemudian melakukan perlawanan terhadap Belanda, itulah disebut sebagai, dan ini merupakan embrio lahirnya kebangkitan nasional, kebangkitan Islam atau kebangkitan agama melahirkan kebangkitan nasional. Itu dua fungsi, itu juga harus kita bangun sekarang, baik sebagai pusat pengembangan menciptakan para ulama al-mutafaqqihin fiddin maupun al-mujahidin al-watani, yaitu pejuang tanah air, cuman dalam konteks yang berbeda. Itu disebutkan Pak Gubernur, kalau dulu melawan penjajahan, sekarang ini tugasnya adalah membangun kesejahteraan, menghilangkan kemiskinan, dan juga menghilangkan kesenjangan, disparitas di antara masyarakat, terutama masyarakat bawah. Ini saya kira tugas kita pada hari ini pesantren. Karena itu semangat perjuangan sebagai pejuang tanah air harus dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali melalui upaya pemberdayaan pesantren dan melalui apa yang kita sebutkan hari ini OPOP. Menghilangkan, membangun kesejahteraan itu bagian daripada tugas agama. Agama ulama menyebutnya sebagai muhafazatul hayat, hifdzun nafs. Jadi menjaga kehidupan. Muhafazatul hayat biriayati daruriyatiha wa hajiyatiha wa tahsiniyatiha maqsadun minal maqasidil kubra li syariatil islamiyah.
menjaga kehidupan dengan menjaga hal-hal yang sangat mendesak, yang daruri, yang primer, dan yang hajiyah, yang sekunder, dan yang tahsiniyah, pelengkap, yang tersier. Tiga-tiga ini dalam memberikan penghidupan kita adalah merupakan tujuan, maqsadun minal maqasidil kubra li syariatil islamiyah, tujuan besar daripada syariat Islam. Ada lima tujuan itu. Saya kira ulama semua paham. Salah satunya adalah yaitu menjaga muhafadhatul hayat, supaya hidup kita berlangsung, berkelanjutan, sejahtera, dan juga menghilangkan kemiskinan. Itu minimal hukumnya fardu kifayah. Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan satu fardu kifayah itu daf'i dararin adamiyyin muhtaramin, ya, ka it'amil muttar wa kiswatil 'ari, dan seterusnya, yaitu menghilangkan bahaya yang menimpa manusia ini, bukan hanya orang Islam, manusia adami yang terhormat, dengan memberi makan orang-orang yang lapar, memberi pakaian, dan seterusnya. Itu salah satu fardu kifayah. Apabila pemerintah belum sanggup mengatasi semua, maka itu menjadi kewajiban umat Islam. Ya, kita tentu saja memberi makan itu tidak dalam arti memberi konsumtif sifatnya, tetapi dalam rangka membangun produktivitas, yaitu usaha-usaha, sehingga mereka mampu hidup sejahtera dan terhindar dari kemiskinan. Jadi sebenarnya tugas-tugas ini sama dengan tugas pemerintah. Pemerintah sekarang juga kita ingin membangun kesejahteraan, menuju Indonesia maju, menghilangkan kemiskinan. Maka itu ada pemberdayaan, ada bansos. Oleh karena itu saya harap pesantren itu adalah menjadi mitra pemerintah, sadiqul hukumah, bukan menjadi musuh pemerintah. Jangan pesantren menciptakan kader-kader untuk melawan pemerintah. Nah, itu dulu pemerintah Belanda, sekarang ini pemerintahnya adalah kita sendiri. Oleh karena itu, bagaimana pesantren bermitra dengan pemerintah untuk kita mempercepat proses kesejahteraan ini. Apalagi sekarang setelah kita habis mengalami pandemi, maka yang kita gaungkan sekarang bahkan di dunia, yaitu kita pulih lebih cepat, bangkit lebih tangguh. Ini yang digaungkan di G20. Indonesia sedang mengajak dunia ini setelah dilanda COVID, sekarang menghadapi lagi, diperkirakan 2023 itu ada krisis baru, ya, yaitu krisis energi, krisis pangan, dan krisis keuangan, finansial. Ini kita harus bangkit lagi dan siap. Maka itu kita istilahnya pulih lebih cepat, kemudian bangkit lebih tangguh dari sebelumnya. Karena itu insya Allah kita akan bisa melewati tantangan-tantangan yang dihadapi apabila seluruh elemen masyarakat termasuk pesantren mengambil peran positif, dan supaya pesantren bisa mandiri, ya, tidak menjadi beban orang lain. Hadirin sekalian yang saya muliakan, oleh karena itu saya dan juga beberapa kiai mengharapkan supaya jangan ada tanah yang tidur
tidak ditanami, dan jangan ada tenaga yang nganggur. Jadi jangan ada tanah tidur dan ada. Kenapa? Memang kita diperintahkan untuk memakmurkan bumi. Tadi ayatnya juga sudah oleh ketua. Wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Allah yang menjadikan kamu dari bumi, dan Allah memerintahkan kamu untuk memakmurkan bumi. Ini perintah Al-Quran. Ista'marakum ay kallafakum bi'imaratiha, yaitu kamu diberi tanggung jawab untuk memakmurkan bumi. Dengan apa itu? Dengan mengembangkan usaha-usaha kita di bidang ekonomi, di bidang pertanian, di bidang peternakan, di bidang perkebunan, di bidang kelautan, di bidang pertambangan. Ini supaya dimakmurkan, dan ini memang Allah menyediakan untuk kita. Alladzi khalaqalakumul ardh, alladzi khalaqalakumul ardh jami'an. Jadi Allah menjadikan bumi ini untuk kamu, tapi untuk dimanfaatkan, bukan untuk dirusak. Jangan dirusak. Kalau merusak itu dilarang kita. La tufsidu fil ardh, jangan merusak. Merusak lingkungan ini juga akibat daripada kerusakan lingkungan itu menimbulkan juga berbagai kerugian-kerugian yang terjadi. Tapi dimanfaatkan. Dan berapa kali sering saya katakan, kita ini alhamdulillah oleh Allah diberi sumber daya alam yang banyak. Dan kalau kita membaca kembali Al-Quran, ada ayat yang mengatakan alladzi ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin. Allah yang menjadikan di atas bumi ini gunung-gunung, memberkati bumi, kemudian menentukan makanan-makanannya di bumi seluruhnya itu dalam penciptaan alam ini dalam 4 hari. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan mereka yang memerlukan. Sawa'an lis-sa'ilin. Jadi sudah disediakan oleh Allah di bumi. Nah, ketika menafsiri ayat ini, Imam At-Tabari mengatakan wa qaddara fi kulli baldatin minha ma lam yaj'alhu min al-akhari minha. Allah jadikan di setiap negara ada sesuatu yang tidak diberikan di negara lain. Nah. Pak, maaf, maskernya dipakai, Pak. Untuk apa? Untuk penghidupan mereka. Lima ashi ba'dihim ba'da. Biktijarati, dengan perdagangan. Min baldatin ila baldatin, dari satu negara ke negara yang lain. Jadi saya bilang ini ayat kalau ditafsiri oleh Imam At-Tabari itu Indonesia banget. Kenapa Indonesia banget? Karena kita memang negara yang diberikan oleh Allah banyak potensi-potensi yang tidak ada di negara lain. Kita memiliki produk-produk pertanian, produk-produk perkebunan, produk-produk kelautan, produk-produk pertambangan yang tidak dimiliki oleh negara lain. Kita ingat dulu orang Barat datang ke sini, Belanda, Portugis, Spanyol ke Indonesia. Untuk apa? Untuk mencari rempah-rempah, karena nggak ada di sana. Sampai menjajah ratusan tahun. Oleh karena itu, maka sekarang ini apa yang kita miliki ini, ya kita harus lola dengan baik. Kita
jadikan sebagai upaya untuk memakmurkan negara kita, untuk kita perdagangkan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi kita punya segala-galanya. Karena itu jangan sampai sejengkal tanah pun yang tidur harus kita manfaatkan secara optimal. Dan jangan ada tenaga yang nganggur, karena memang kita tidak boleh membiarkan waktu ini tidak terisi oleh kita. Syekh Nawawi Al-Bantani ketika menafsiri fa'idha faraghta fansab mengatakan fa'idha faraghta min ibadatin fattabi'ha min ibadatin ukhra. Kalau kamu selesai dalam satu ibadah, jangan berhenti, teruskan, ganti, diikuti dengan ibadah yang lain. Bi antuasila bainal ibadah wa ibadatin, dengan menyambungkan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain, hatta apa kata beliau, hatta la yatakhalla waktun minal awqati minha, sehingga tidak ada satu waktu pun yang tidak ada ibadah ini. Jadi terus dari satu ke satu, dari satu ke satu. Nah, ibadah ini harus kita maknai selain ibadah mahdhah, salat, puasa, zikir, tapi juga dalam rangka mencari penghidupan. Karena mencari penghidupan itu juga ibadah. Faman kharaja yas'a bi auladihi fa huwa fi sabilillah. Dia keluar untuk kepentingan anak-anaknya, untuk kepentingan keluarganya, untuk kepentingan masyarakatnya, tentu itu juga fi sabilillah. Artinya dia ibadah gitu. Karena itu Syekh Nawawi mengutip salah satu apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar, inni akrahu ahadakum farighan la li dunya wa la li akhirah. Saya benci sekali kalau melihat salah satu kalian itu farighan, menganggur, tidak berbuat apa-apa, kosongan, enggak berbuat apa-apa, la li dunya wa la li akhirati, tidak untuk dunianya, tidak untuk akhiratnya. Jangan ada pengangguran. Jadi dia harus produktif, baik untuk ibadah dalam arti akhirat, tapi juga untuk keduniaan. Jadi ini kalau kita bisa memanfaatkan waktu ini, nah ini pasti kita. Saya ingin berharap bahwa pesantren ini bisa menjadi hamzah wasal. Hamzah wasal ini bahasa santri ini. Hamzah wasal itu artinya huruf hamzah yang menghubungkan satu kata dengan kata yang lain sehingga menjadi indah. Jadi pantun tadi itu kan ada hamzah wasal yang menghubungkan dalam bahasa Arab itu. Nah, saya minta pesantren itu menjadi hamzah wasal, menjadi penghubung dari produk-produk pertanian, perkebunan, kemudian diolah menjadi produk jadi, hilirisasi, ya, setengah jadi, kemudian oleh kita kemudian dijual baik untuk di dalam negeri maupun ke luar negeri. Min baldatin ila baldatin, kata Imam Tabari itu, dari satu negara ke negara yang lain. Nah, petani kita itu sebenarnya mau bertani, berkebun mau, tapi jangan sampai setelah hasilnya tidak bisa dipasarkan. Harus ada namanya off-taker. Nah ini Pak Gubernur, off-taker ini yang harus off-taker itu hamzah wasal. Hamzah wasal ini yang menyerap produk-produk pertanian, perkebunan, diolah, dihilirisasi, kemudian dijual, dipasarkan kemana-mana, sehingga ekonomi kita berjalan dengan baik. Ini saya kira yang saya salah satunya adalah melalui pokok ini. Dari beberapa yang saya dengar
banyak hasil opop itu yang sudah diekspor ke luar negeri dari Jawa Timur, ya banyak itu opopnya, itu ada standar-standarnya, bisa produk-produknya di luar. Di Jawa Timur ada satu pesantren yang juga mengembangkan sektor keuangan, finansial, membangun BMT. Dan sekarang BMT-nya itu sudah triliunan. Beberapa tahun yang lalu zakatnya 2,5 miliar. Sekarang sudah mungkin antara 3 miliar, antara 4 miliar. Jadi berarti asetnya berapa itu? Berapa triliun? Di Jawa Barat ada satu pesantren yang bisa memproduk dalam pertanian, hasil perkebunannya, pertaniannya itu diolah, kemudian dijual ke pasar modern, diserap oleh pasar modern seluruh produknya, dan bisa memberdayakan masyarakat banyak sekali, dan juga bisa membina pesantren-pesantren, puluhan pesantren yang di bawah dia. Sekaligus si pesantren ini menjadi off-taker juga. Jadi dia memproduk, dia juga membeli, kemudian dia menjual, sehingga terjadi proses produksi yang terus berjalan. Ini saya pikir yang ingin kita bangun. Dan apabila kita bisa membangun ini, karena pesantren adalah lembaga yang langsung berhubungan dengan masyarakat, maka kesejahteraan akan terbangun, kemiskinan akan segera terselesaikan, kesenjangan yang memang kita harus hilangkan, itu perintah Al-Quran, li'alla yakuna dulatan bainal aghniya, supaya harta itu tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja, tapi terdistribusi ke bawah melalui gerakan-gerakan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Saya merasa gembira karena di Kalimantan Selatan ini sudah mulai bergulir, yaitu upaya-upaya melalui OPOP untuk melakukan fungsi pesantren sebagai pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat, ekonomi umat. Ini saya berharap Pak Gubernur dan seluruh jajaran yang terkait, ya, saya akan terus mendorong. Ya. Ini juga sejalan dengan program pemerintah dalam rangka membangun ekonomi dan keuangan syariah. Kita sudah membentuk Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Ketuanya Presiden, ketua hariannya saya, Wakil Presiden, sekretarisnya Bu Menteri Keuangan, dan semua Menko terlibat di dalamnya sebagai anggota, dan lebih dari 8 menteri ikut di dalam Komite Nasional Ekonomi KNKS ini. Dan sekarang Pak Gubernur sudah kita membentuk 3 komite daerah. Mungkin Kalimantan Selatan belum, KDEKS namanya, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Yang sudah membentuk itu adalah Riau, Sumatera Barat, dan juga Nusa Tenggara Barat, menyusul nanti Jawa Barat dan provinsi yang lainnya, untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Ini, dan juga kita sedang mengembangkan kawasan industri halal di Jawa Timur. Sudah ada satu, sedang disiapkan 2 lagi di Banten, sudah ada. Kemudian di Kepulauan Riau Kepulauan sudah ada, bahkan hampir mau nambah 1 lagi. Kemudian di Riau juga ada. Saya minta Kalimantan juga segera menyiapkan kawasan industri halal untuk menampung itu para usaha-usaha kecil UMKM dan rangka pengembangan industri halal Indonesia. Dan saya ketika saya kemarin pergi ke Mekah, saya juga ditemui oleh Menteri Perdagangan
setelah kita diskusi, beliau bilang mengatakannya, nahnu muqassirun wa antum muqassirun. Kita ini lalai, orang di Saudi ini lalai. Kita juga, Anda kalian di Indonesia juga lalai bahwa potensi yang kita miliki baik di Indonesia maupun di Saudi belum dikembangkan secara optimal untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi kalau kita ini betul-betul mengembangkan ini, kita insya Allah akan menjadi kuat, ya, yaitu dalam rangka pengembangan industri halal yang baik di Indonesia maupun juga di negara-negara di Timur Tengah, ya, dengan masing-masing memiliki keunggulan produk yang dimiliki, dan kita memiliki jauh lebih banyak, lebih besar. Cuman kita kata seperti dikatakan, tapi kita masih lalai, masih muqassirun, belum memanfaatkan potensi yang kita miliki sehingga bisa mensejahterakan masyarakat kita secara menyeluruh. Indonesia sekarang sedang, seperti saya katakan, kita sedang ingin membangun, yaitu memulihkan keadaan pulih lebih cepat dan bangkit lebih tangguh dari semula. Kita jadikan ini sebagai tekad kita di dalam membangun bangsa dan negara Republik Indonesia. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Karena itu saya mengajak kita semua untuk menyemarakan OPOP Kalimantan Selatan Expo 2022 ini. Semoga program OPOP Kalimantan Selatan tidak hanya membuka peluang pengembangan produk pesantren ke depan, tapi juga menginisiasi, menginspirasi, dan menggaungkan pengembangan program OPOP di seluruh Kalimantan, bahkan di seluruh wilayah Indonesia. Kita harapkan bermula dari program ini akan betul-betul tercipta kemandirian ekonomi pesantren dan kemanfaatannya bagi umat. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, OPOP Kalimantan Selatan Expo 2022 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai semua upaya yang kita lakukan. In uridu illa al-yusra wa ma taufiqi illa billah wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.